Hanya dalam situasi perang seorang jenderal punya kemungkinan untuk tertangkap. Negeri kita adem ayem, tentu saja ini tidak terbantahkan, meskipun ancaman krisis global dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi stabilitas nasional. Tapi, di negeri yang adem ayem ini, dalam kurun yang singkat, 3 jenderal dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia Polri ditangkap karena terlibat kasus kriminal. Masih jadi buah bibir perihal Irjen Pol Verdi Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Divpropam, Mabes Polri, yang ditangkap karena diduga terlibat kasus pembunuhan ajudannya sendiri, Brigadir Yosua. Pada Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022, giliran Irjen Pol Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat, ditangkap karena diduga menjual barang bukti berupa narkoba. Beberapa bulan sebelumnya 2 perwira tinggi Pati Polri itu ditangkap, Irjen Pol Napoleon Bonaparte sudah lebih dahulu dipenjarakan. Mantan Kadif Hubinter Mabes Polri ini terbukti melakukan penganiayaan terhadap tersangka kasus kriminal, dan tindakan tersebut didakwa melanggar Pasal 351 Ayat 1 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan Pasal 361 Ayat 1 KUHP. Padahal, di lingkungan Polri dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab guna menegakkan hukum, diskresi dibenarkan. Tapi, apa yang dilakukan Napoleon Bonaparte justru disalahkan secara hukum. Apapun alasan hukumnya, kita layak mempertanyakan bagaimana bisa 3 jenderal Polri terlibat tindak kriminal selama tahun 2022. Apakah sistem yang memproduksi Pati di lingkungan Mabes Polri telah mengalami kesalahan fungsi, malfunction, sehingga perlu dilakukan perbaikan sistem agar produk akhirnya benar-benar sesuai dengan ekspektasi bersama? Ataukah sistem yang ada telah melampaui produksi yang seharusnya sehingga terlalu banyak Pati sementara kebutuhan untuk menutupi posisi dan jabatan yang ada sangat minim, sehingga Pati-Pati di Korps Bayangkara saling bersaing antara satu dengan lainnya untuk mendapatkan posisi dan jabatan yang tersedia. 2 persoalan itu tampaknya sangat mempengaruhi kualitas Pati di Korps Bayangkara. Kita tahu, salah satu metode untuk menilai kelayakan mutasi dan promosi para Pati Polri adalah catatan personel yang dibuat oleh Divisi Propam Mabes Polri. Selama 2022, Divpropam Mabes Polri yang sangat substansial keberadaannya sehingga sering diposisikan sebagai benteng terakhir Polri, dipimpin oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Dengan kata lain, Irjen Pol Verdi Sambo yang kini jadi tersangka dalam kasus kriminal itu, punya catatan tentang personel Pati Polri yang dimutasi atau dipromosikan selama 2022. Artinya, kita bisa membayangkan akan seperti apa kualitas Pati yang dipromosikan dan dimutasikan sementara pihak yang melakukan penilaian justru terkait kasus kriminal. Memang, ada 13 komponen penilaian dalam melakukan mutasi dan promosi Pati Polri, dan catatan personel oleh Divpropam Mabes Polri hanya salah satunya. Masih ada 12 komponen lain, sebagian berdasarkan faktor individu atau profesional Pati Polri, sebagian lainnya sangat tergantung pada faktor eksternal seperti keseimbangan organisasi Polri, asesmen center Polri, sidang Dewan Pertimbangan Karir Polri, dan lain sebagainya yang mengacu pada Perkap Nomor 16 Tahun 2012 tentang mutasi anggota Polri. Dengan kata lain, sistem yang dibangun untuk memproduksi Pati di lingkungan Polri mengalami kesalahan fungsi akibat sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam sistem tidak sepenuhnya bebas dari laku kriminal. Kasus Irjen Verdi Sambo hanya sebuah contoh yang terungkap kepada publik, dan kondisi ini memprihatinkan mengingat posisi Divpropam Mabes Polri itu sangat sentral sebagai benteng Korps Bayangkara. Divpropam Mabes Polri tidak boleh terlibat kasus kriminal apapun sebagaimana dijelaskan dalam blueprint Divpropam Mabes Polri yang disusun pada masa Kadivpropam Mabes Polri dipimpin oleh Irjen Pol Budi Gunawan. Dikutip dari halaman Detik News. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe.